Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan, Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, sepanjang hidup kita tidak mungkin kita tidak menggunakan obat. Apakah obat-obat itu kita gunakan sekedar untuk menaikkan atau menjaga kesehatan tubuh kita? Atau memang digunakan untuk penanggulangan karena memang kita menderita sakit. Tetapi obat-obat itu akan bermanfaat dan berfungsi secara maksimal kalau digunakan secara tepat caranya. Dan masing-masing obat mempunyai karakteristik cara-caranya. Oleh sebab itu masyarakat sangat penting mengetahui bagaimana menggunakan obat yang baik agar efektivitas obat ini bisa didapatkan oleh masyarakat. Sudah hadir bersama kita pakar farmakologi klinik, Profesor Dr. Aznan Lilo, PhD, spesialis farmakologi klinik. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat Buya ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Buya, ini sahabat sehat kita nih banyak yang bertanya-tanya ini. Memakai obat itu tentu harus ada aturannya. Dokter sudah bilang, di obat ditulis gitu ya. Nah, ada masalah kadang-kadang lupa makan obat, terlambat, tidak tepat waktu. Nah, kadang-kadang air minum yang ada tidak selalu ada air putih. Nah, atau ada makanan-makanan tertentu yang mengganggu efektivitas obat. Nah, mohon pencerahan dari Buya ini. Bagaimana kalau kita terlambat makan obat? Obatnya yang harus dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan sore, baru siang baru teringat. Jadi bagaimana sebaiknya menyikapinya? Silakan, Prof. Alhamdulillah. Ini kan kalau kata orang Minang gayung bersambut ya. Ada pertanyaan mesti dijawab. Ada permasalahan mesti diselesaikan. Memang betul untuk mendapatkan khasiat obat yang bagus itu haruslah obat itu digunakan sesuai dengan jadwal pemberiannya. Karena obat sampai ke dalam tubuh kita oleh tubuh itu dianggap benda asing, harus dikeluarkan. Jadi artinya obat itu nggak akan tertumpuk di badan kita, dia akan dikeluarkan. Sementara obat itu bekerja kalau jumlahnya tertentu di dalam badan kita. Nah, untuk mendapatkan kadar obat yang tertentu stabil, maka sesuai dengan sifat obat tadi, ada yang masa hidupnya di dalam tubuh kita ini pendek, sehingga dia harus diberikan sampai 4-5 kali sehari. Ya, kemudian ada obat yang ada di dalam tubuh kita ini berlama-lama, sehingga cukup diberikan sekali sehari. Seumpama mereka yang kena penyakit TBC, itu pakai rifampicin INH itu hanya sekali sehari. Yeah. Tapi kalau mereka kena mastoiditis, radang telinga sebelah belakang, dia perlu clindamycin. Dan clindamycin ini dia mengikuti kaedah time dependent. Makin lama kadar dia di atas minimum inhibitory concentration, makin banyak kuman yang mati. Makanya untuk obat-obat yang time dependent harus diberikan dalam dosis terbagi. Makin sering diberikan makin bagus. Jadi saya terpaksa kadang memberikan clindamycin itu 5 kali sehari. Bukan 3 kali sehari. Nah, untuk ini dokter mesti merepet, mesti bercakap panjang sama pasien. Kasih tahu kapan-kapan waktu diberikan. Kalau dia 5 kali sehari, saya katakan mulai dari jam 00. Satu hari satu malam itu 24 jam. Kalau dibagi 5 berarti 5 jam sekali. Nah, jam 0 tambah 5, jam 5 tambah 5, jam 10 tambah 5, jam 15 tambah 5, jam 23, nanti jam 00 lagi. Nah, beri catatan sama pasien. Nah, sekarang ketemu pasien yang lalai, leler. Baru teringat, misalnya tadi yang Prof sampaikan, harusnya makan 2 kali sehari, jam 7, jam 7, jam 7, jam 7. Tahu-tahu terbangun jam 10 pagi. Macam mana? Ya makanlah di jam 10. Anggap seperti orang terlambat sholat subuhnya.
Jadi waktu subuhnya ya di jam 10 tadi. Iya. Kenapa nggak dijadikan ke jam 7 lagi? Kalau menunggu jam 7 malam, berarti ada obat yang hilang di tubuh kita. Dan andai kata dia itu suatu kuman yang tadi lagi tidur-tidur, bisa bangun lagi, bisa mengganas lagi. Ya. Jadi lebih bagus terlambat daripada tidak. Better later than never, kata orang sana. Lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Iya. Baik, Prof. Jadi sahabat sehat sekalian, mau berapa lama pun terlambat, tetap ada manfaatnya. Tetapi sebaik-baiknya jangan terlambat. Memang yang optimal, maksimal obat itu mungkin di tubuh kita kalau memang tepat waktu. Karena ada masa dia bekerja di tubuh kita. Selanjutnya nih, Prof. Jadi kadang-kadang jadwal obat sudah ada dalam perjalanan, jadwal makan obat sudah datang, tak ada pula air putih. Yang ada misalnya susu yang ada. Nah, gimana nih, Prof? Nah, prinsipnya kalau memang obat itu harus melalui mulut, prinsipnya obat itu harus tertelan. Ya, kadang tidak perlu pakai air, ditelan juga jadi. Ya. Atau dikunyah, kemudian ditelan. Sekarang dia perlu air. Ya. Yang ada susu. Boleh nggak ditelan obatnya? Boleh, cuma ada risikonya. Ada obat, kalau dia ketemu dengan susu, penyerapannya jadi terganggu. Kok bisa terganggu? Obat tadi pada awalnya bentuk tablet, utuh dia. Ya. Waktu ditelan melalui mulut, maka obat itu bukan langsung bisa masuk ke darah. Dia akan mengalami masa desintegrasi, dipecah-pecah dia dulu di lambung. Habis itu disolusi, dilarutkan dia dengan cairan yang ada di lambung. Setelah dia terlarut, baru dia bisa diserap. Nah, jadi kalau kita memberikan bersama dengan cairan, maka proses untuk jadi terlarut itu lebih cepat. Permasalahannya, ada bahan aktif yang ada di dalam obat tadi, apabila ketemu dengan susu, susu ini kaya dengan logam kalsium, zat kalak, bervalensi 2. Jadi kalau ada zat yang gampang berikatan dengan kalsium, akibatnya obat tadi keras macam batu dan tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Umpamanya antibiotik tetrasiklin, ya, ciprofloxacin, klinolon, itu akan berikatan dengan kalsium tadi. Ya, akhirnya tidak bisa terserap. Nah, jadi ada yang bersifat seperti susu, yang itu sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung logam, misalnya mengandung zat besi, mengandung aluminium. Ini semua bisa mengikat bahan aktif tadi, sehingga penyerapan obat jadi terganggu kalau dia diberikan bersama susu atau makanan sayuran yang mengandung logam-logam tadi. Jadi pandai-pandailah kita. Kalau memang kita sudah tahu ini bisa terganggu penyerapannya oleh logam yang ada dalam minuman atau makanan sayuran kita tadi, maka renggangkan jarak pemberiannya. Paling bagus adalah beri obat dulu, baru makan, minum yang mengandung logam tadi. Jaraknya sekitar 2 jam. Jangan nanti disiapkan obatnya, disiapkan susunya, minum susu dulu. Tapi habis minum susu langsung makan obat. Itu sama dengan minum bersama obat. Ya, harus rentang waktunya 2 jam, yang terbaik. Ya, Prof, tentu sama juga kalau kita memakan obat tablet yang mengandung kalsium ya, Prof ya, tidak boleh juga serentak ya, Prof ya. Iya. Ya. Kalsium dengan obat lain dijarangkan. Ya, dijarangkan. Kan kita ada tua-tua ini kan banyak juga dikasih vitamin baru kalsium kayak gitu. Jadi sahabat sehat sekalian ya, jadi isi obat yang mengandung kalsium memang sebaiknya jangan terlalu dekat jaraknya dimakan.
dengan memakan obat. Paling tidak 2 jam supaya tidak mengganggu penyerapan dari obat-obat kita. Kemudian mengenai makanan, Prof. Apakah ada makanan-makanan tertentu yang dimakan yang terlalu dekat jaraknya dengan memakan obat? Apakah ada pengaruhnya kepada efektivitas obat? Silakan, Prof. Yang perlu diingat adalah cerita penyerapan suatu obat itu bukan sekedar adanya interaksi antara makanan dengan obat. Apakah dia bikin berikatan kuat sehingga obat tak bisa terserap? Tapi ada lagi yang perlu diingat. Penyerapan itu sangat bergantung daripada gerak saluran pencernaan. Kalau gerak saluran pencernaannya kelewat kencang, tak sempat obat itu diserap. Tapi kalau gerak pencernaan itu melambat, makin sempurna obat itu diserap. Jadi, kalau seseorang makan dengan adanya cabai, itu merangsang saluran pencernaan, atau kopi, begitu diminum langsung mulas, obat tak sempat diserap. Keluar langsung dia ke anus, ke dubur. Ya, jadi arang habis, besi binasa. Tak sempat diserap. Rugi kita. Harga obat mahal, tapi terserap tidak. Tapi kalau barangkali dia makan obat sama salak, nah, konstipasi kan, susah ke belakang. Oh, makin banyak. Ya. Oh, zat aktif obat itu yang terserap. Makanan itu kan bukan sekedar yang masuk ke badan kan. Ada makanan yang diisap dikeluarkan balik. Rokok misalnya. Jadi pada mereka yang merokok, pada awalnya akan terjadi penyerapan obat itu lebih cepat. Kok bisa demikian? Karena mengisap rokok itu udara panas. Maka mukosa kita hiperemis. Hiperemis artinya pembuluh darah melebar, aliran darah ke mukosa meningkat, maka jumlah obat yang diserap meningkat. Tapi kalau dia mencandu, malah jadi menciut pembuluh darah. Yang diserap pun jadi berkurang. Makanya mereka perokok berat, yang candu, itu badannya kurus-kurus. Tak ada obat yang diserap lagi. Tak ada gizi yang bisa diserap. Ya, pembuluh darahnya udah nggak betul lagi. Jadi banyak hal yang mempengaruhi nasib satu obat yang diberikan melalui mulut. Baik, Prof. Jadi perhatian kita, makanan yang merangsang pencernaan seperti kopi dan cabai. Sepertinya jangan terlalu dekat dengan pemakan obat, akan mengurangi efektivitas obat. Nah, Prof, ada obat yang disuruh makan sebelum makan nasi dulu, ada yang setelah makan nasi dulu. Itu sebetulnya apa tujuannya, Prof? Sebenarnya pemberian obat itu yang terbaik adalah sebelum makan. Ya. Kenapa? Kalau sebelum makan, mukosa kita itu bagus, kosong. Ya, kalau dimasukkan obat sempurna dia mengurus obat tadi. Tapi kalau sudah diberikan bersama makanan atau setelah makan, maka nasib obat tadi untuk bisa diserap jadi berkurang. Tapi ada masanya kita harus memberikan obat itu bersama makanan. Seumpamanya kita menggunakan obat tadi, antibiotik clindamycin atau erythromycin. Itu selalu dokter akan menuliskan S4DD tab 1 DC Durantesoinam bersama dengan makanan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi iritasi terhadap lambung. Karena obat ini kalau digunakan dalam perut kosong, nanti dokter disumpahnya dokter bodoh itu. Udah bayar mahal-mahal, beli obat mahal-mahal, sakit perutku, muntah-muntah. Maka diberikanlah dia bersama dengan makanan. Nah, kapan setelah makan? Itu sebenarnya setelah makan itu sama dengan sedang makan. Itu hanya psikologis untuk mengatakan
lambungnya sudah dialas dulu baru kasih obat. Ya. Nasibnya sama dengan pemberian obat bersama dengan makanan. Baik, Prof. Jadi memang anjuran dokter setelah pemberian obat perlu diperhatikan dan biasanya dituliskan ya sebelum makan, setelah makan, atau bersamaan ya, setelah makan sama bersamaan ya kalau terlalu dekat gitu ya. Jadi perhatian kita bersama supaya obat yang kita gunakan bisa manfaatnya lebih maksimal kepada kita. Nah, Prof, ini kan jadwal obat kita secara biasa, hari biasa kan 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, biasa kan siang. Nah, bagaimana di bulan puasa orang memakai obat yang memakainya 3 kali sehari atau 4 kali sehari, Prof? Gimana ini, Prof? Apakah memang puasanya ditunda atau ada cara lain, Prof, supaya efektivitas obatnya masih bisa? Silakan, Prof. Ya, ini kaidah hidup, ya, prinsip, ya. Kalau dia mengutamakan kaidah dengan keimanannya, dia akan patuh dengan ketentuan agama. Ya, dia tidak akan batalkan puasanya. Jadi kalau kita dokter ketemu pasien yang betul-betul istiqamah dia untuk melaksanakan ibadah puasanya, kita dokterlah yang harus menyesuaikan. Kalau tadi ini misalnya kita ingin berikan tetrasiklin itu 4 kali sehari, ya pasien ini nggak mungkin dikasihkan 4 kali sehari, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 maghrib, jam 12 malam, tak mungkin. Bisanya cuma 2 kali sehari, 7 pagi, waktu berbuka sama sahur, ya kan? Maka kita pilihlah obat yang pemberiannya 2 kali, doxycycline, ya. Begitu juga kita bisa gunakan cotrimoxazole golongan kinolon bisa 2 kali sehari. Tapi kalau dia memang terpaksa harus 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari, kita sampaikan sama pasien. Ya, jadi kalau untuk obat yang 3 kali sehari masih mungkin, ya. Jadi waktu berbuka jam 6 maghrib, nanti sahur jam 6 subuh, maka jam 12 malam pemberian 1 lagi. Jadi 3 kali, tapi jelas kadar dia di dalam darah tidak sebagus kalau kita berikan jarak 8 jam. Ya. Tapi kalau untuk jadikan 4 kali sehari, ya jam 6 berbuka, tambah 4 jam lagi jam 10, kemudian tambah 4 jam lagi jam 2 malam subuh, lalu tambah 4 jam lagi jam 6 pagi, nah itu enggak betul. Ya. Ya harus Baik, apalah, harus bercakap jelas-jelas dah dengan pasien. Ya, untung ruginya apa? Ya. Baik, Prof. Jadi sahabat sehat sekalian, ya, kalau Anda berpuasa, ya, tidak di bulan puasa, misalnya puasa sunat, sebaiknya disampaikan ke dokter. Dokter akan berusaha mencari alternatif obat yang memang pemakaiannya bisa 2 kali sehari. Gitu. Tetapi kalau seandainya memang tidak ada, ya apa boleh buat, ya, puasa sudah dibatalkan. Sama saja kalau di dalam puasa, ya, supaya efektivitas obat bisa bekerja secara maksimal. Prof, sudah banyak kita bicara. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penonton kita, sahabat sehat sekalian. Bersama kita Profesor Dr. Nalelo, spesialis farmakologi klinik, sudah memberikan banyak masukan ke kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan tolong disebarkan kepada masyarakat luas agar kesehatan masyarakat kita akan tetap terjaga. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih sama-sama. Maaf lahir batin.